Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di jaring kita Masjid Ar-Rahman LNG Tangguh. Alhamdulillah Ustadz sudah dapat hadir di online kita ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa buah penyampaian yang insya Allah sebelum Ustadz melanjutkan dengan ceramahnya, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah, Alhamdulillah Ustadz Dr. Rahnul Bahtian. Mohon maaf Ustadz, benar gak itu? Ya, biasa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Yang akan menyampaikan topiknya yaitu sehat dan sunnah dengan itikaf. Materi ini akan disampaikan Ustadz insya Allah sekitar lebih kurang 45 menit dan insya Allah juga akan dilanjut dengan tanya jawab Ustadz. Ya. Kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di online ini, kami mengharapkan untuk dapat bertanya dengan adanya Ustadz. Insya Allah Ustadz akan menjawabnya meskipun di luar dari tema ini ya Ustadz ya. Ya, bisa silakan. Ya. Alhamdulillah kita insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, harta yang barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, baik para peserta kajian, ya, saudara teman-teman sekalian, para jamaah ya, baik yang berada di Papua maupun di seluruh Indonesia yang mengikuti kajian pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang i'tikaf ya, karena ya kita sudah melalui setengah ya, kurang lebih setengah Ramadan dan kita akan siap-siap i'tikaf ya. Dan i'tikaf kita akan membahas bagaimana secara syariat dan bagaimana juga secara medis ya tentang i'tikaf ya. Baik. Kita mulai yang pertama ya, kalau kita berbicara tentang i'tikaf ya, kita berbicara tentang syariat dan medis dulu. Karena kalau kita membahas tentang fikih i'tikaf ini sangat panjang ya. Ya, berbicara tentang i'tikaf mau tidak mau kita berbicara tentang menghidupkan malam ya. Karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan agar kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya pada saat i'tikaf, dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ya, kita terkait dengan i'tikaf ya biasanya identik dengan begadang ya, menghidupkan malam. Nah, sekarang kita membahas dulu bagaimana begadang ini dalam pandangan syariat ya. Jadi yang pertama hukum asalnya bahwasanya kita tidur itu pada malam hari ya. Kita tidur itu pada malam hari dan Allah menjadikan waktu istirahat itu di waktu malam ya. Kenapa? Karena Allah berfirman wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan tidur itu sebagai istirahat bagi kalian dan kami jadikan malam itu sebagai libas ya, sebagai pakaian begitu ya. Sebagai pakaian yang pakaian ini maksudnya adalah ya melindungi, artinya hukum asalnya tidur itu pada malam hari ya.
Dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah adalah manamukum bil-laili wan-nahar, yaitu engkau tidur pada waktu siang dan malam. Ya, seperti itu. Jadi hukum asalnya kita tidur itu malam. Kenapa? Karena waktu malam ini terjadi perbaikan sel-sel tubuh dan penetralan dari berbagai macam racun dan perbaikan dari sel-sel ya. Itu adalah malam hari. Oleh karena itu ya kalau kita begadang terus gitu ya. Begadang terus kita kurang tidur di malam hari, ini tidak bagus bagi kesehatan dan ini disepakati oleh hampir semua ahli kesehatan, bahkan orang awam sekalipun seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oleh karena itu ya, sebenarnya kalau begadang terus-menerus ya sampai berminggu-minggu nggak tidur siang, nggak balas tidur, nah ini akan kekurangan tidur. Dan ini akan membahayakan ya, akan membahayakan. Dan ini kita tidak boleh ya, la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan bahaya dan membahayakan orang lain seperti itu. Ya, memang kadang-kadang ada yang bilang kalau begitu kan begadang juga ada manfaatnya kan. Begadang begini, yang ngerjain tugas, ya, ngerjain laporan, ya. Tapi kalau terlalu membahayakan dan madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ini tidak bagus ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya ini ismun kabir, dosa yang besar, wa itsmuhuma wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Dan pendapat terkuat manfaatnya pada khamr itu adalah perdagangan, jual beli khamrnya itu ya, karena orang Quraisy itu mereka berdagang ya. Tetapi itsmuhuma, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tetapi ya di sini juga sesekali ya begadang dan tidak menjadi pola hidup ya. Artinya tidak menjadi pola hidup. Sesekali begadang ya untuk hal-hal yang bermanfaat itu boleh. Ya, kenapa? Karena terkadang ya waktu malam itu waktu yang paling bagus untuk mengerjakan sesuatu ya. Waktunya masih panjang ya, malam itu panjang. Kemudian sunyi, sepi, ya, tidak ada banyak gangguan, tidak keluar sana keluar sini, sehingga manusia bisa fokus terhadap sesuatu yang dikerjakan. Ya, oleh karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan man aroda ma'ali sahara layali. Ya, barang siapa yang menginginkan ma'al, suatu hal yang tinggi, dia begadang malam hari. Ya, oleh karena itu kita lihat ya sebagian para ulama, yaitu dia ada yang begadang malamnya, menghidupkan malam, ya, seperti Imam Syafi'i, dia pernah menghidupkan malam ya, belajar. Ya, para ulama juga begadang untuk belajar. Ya, sebagian lagi ada yang mengerjakan laporan malam-malam ya, fokus ya, tidak ada yang ganggu dan sebagainya. Nah, sehingga boleh ya sesekali begadang untuk hal yang bermanfaat. Ya, dan termasuk yang bermanfaat di sini menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Kalau sekali-kali seperti ini nggak apa-apa. Yang bahaya itu adalah menjadi pola hidup terus-menerus seperti itu. Ya, jadi secara medis itu nggak apa-apa kita menghidupkan 10 malam hari terakhir Ramadan, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Dan yang bahaya kan itu tidak tidur sama sekali ya. Karena kalau kita menghidupkan malam Ramadan, kita balas siangnya, kita tidur siangnya. Seperti itu. Ya, jadi ini tidak apa-apa seperti itu ya. Bukan menghidupkan malam terakhir Ramadan bukan membahayakan kesehatan. Ya, dan di sini pun ya kita pun tidak bermanfaat begadang dengan yang bermanfaat. Ya, kalau begadangnya main game ya, nonton film Korea ya, ini tentu nggak bermanfaat begitu ya. Nggak, manfaatnya kurang. Ya. Nah, oleh karena itu kita pun harus harus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi walaupun begadang dengan hal yang bermanfaat kemudian paginya tidak sholat subuh, ini malah nggak bagus. Ya, oleh karena itu
ada perkataan ya Umar bin Khattab yang mengatakan, ya aku bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sholat tahajud semalam suntuk namun nggak bisa bangun sholat subuh. Ya kenapa? Karena ya sholat subuh itu wajib, sholat tahajud itu sunnah. Jangan sampai hal yang sunnah kita melalaikan yang wajib. Ya, ini tentu tidak tidak benar begitu ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pola tidur ya sebenarnya ya kalau kita pola tidur yang ideal adalah setelah Isya. Ini yang benar. Kenapa? Karena Nabi SAW dari Abu Barzah, Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Ya, di mana Nabi SAW membenci, tidak suka ya tidur sebelum Isya, ya artinya nanti khawatirnya kelolosan Isyanya ya. Dan wal haditha berbincang-bincang setelah Isya. Jadi sebenarnya hukum sebagian ulama menyebutkan ngobrol-ngobrol setelah Isya itu makruh. Lalu ngapain? Tidur begitu ya. Nah, tidur. Nah, tetapi kalau sesuatu hal itu bermanfaat jadinya hukumnya boleh. Seperti berbincang-bincang dengan keluarga, berbincang-bincang dengan istri, malah ini disunahkan. Ya, atau mengadakan kajian ini malah disunahkan, boleh seperti itu. Tapi kalau kita berbicara ideal setelah Isya kita langsung tidur agar bangun nanti. Ya, seperti itu. Ya, dan tadi kalau kita berbicara pandangan secara medis gitu ya. Begadang ya. Begadang begadang ini kalau menjadi kebiasaan terus-menerus akan berbahaya bagi tubuh. Ya, nah, oleh karena itu kalau jadi pola hidup yang berbahaya, tapi kalau sekedar 10 hari terakhir Ramadan dan itu bukan pola hidup, insya Allah tidak apa-apa, tidak berbahaya secara kesehatan. Ya, dan secara medis tidurnya orang dewasa itu 4 sampai 8 jam tidur malam, tetapi yang paling penting adalah kualitas tidurnya, bukan kuantitasnya. Ya, tidur sebentar tapi lelap berkualitas jauh lebih baik daripada tidur sampai 10 jam enggak nyenyak. Ya, itu jauh lebih baik seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian ini juga terkait dengan pola tidur kita selama Ramadan dan itikaf, yaitu kita tidak tidur setelah sahur dan setelah sholat subuh. Artinya jangan langsung tidur. Mengapa demikian? Karena waktu subuh sampai syuruk itu adalah waktu yang diberkahi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Ya, di waktu subuhnya. Seperti itu. Ya, minta agar diberkahi. Ya, berarti waktu ini adalah waktu yang diberkahi seperti itu. Jangan tidur waktu-waktu berkah. Demikian dengan Zubair bin Urwah mengatakan kana Zubair yanha banihi antasabbuh. Ya, yaitu Zubair melarang anak-anaknya tidur setelah subuh. Ini jadi tidak boleh ya. Setelah subuh langsung tidur. Ya, apalagi Ramadan begitu ya. Nah, kemudian dan ini mengapa demikian? Karena Ibnu Qayyim menjelaskan ya tidur setelah subuh ini menghalangi rezeki. Kemudian yang kedua, tidur setelah subuh enggak sehat. Wa huwa mudirun jiddan bil badani li iraha'ihil badana wa ifsadihi lil fadalat. Ya, karena tidur setelah subuh berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak. Ya, jadi ada sisa-sisa metabolisme yang harusnya diurai dengan aktivitas atau berolahraga seperti itu. Ya, ini enggak bagus secara kesehatan, jadi pola hidup. Nah, jadi khususnya ketika kita menghidupkan malam Ramadan etikaf ya. Jadi kan biasanya habis subuh tuh pengen balas tidur segera ya. Nah, tapi kita usahakan ini kan kalau begadang ya. Pengen tidur kalau bisa jangan langsung. Ya, jangan langsung setelah subuh langsung dibalas. Tetapi kita tunggu terbit matahari dulu. Jadi nanti ketika etikaf kita kan menghidupkan malam ya. Menghidupkan malam Ramadan, kemudian kita tidak tidur mungkin semalaman bisa jadi atau kurang tidurnya ya
kita kita kurang tidurnya seperti itu, maka kita jangan langsung tidur setelah subuh, tapi tunggu matahari terbit dulu ya, syuruk dulu. Mungkin kalau di Indonesia ya waktu Indonesia Barat atau Tengah mungkin sekitar 6.30 ya, nggak tahu ya di timur gimana ya. Ya intinya syuruk dulu begitu ya. Ya kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan wa minal makruhi indahum an-naumu baina salati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtun ghanimah. Yang tidak disukai adalah tidur antara sholat subuh dengan ketika matahari terbit begitu. Ini enggak bagus. Karena ini waktu ghanimah, waktu untuk mendapatkan rezeki. Hatta law saru tawatula lailihim lam yasmahu bil qu'udi anis sayri dzalikal waktu hatta tatlu asy-syamsu. Sampai-sampai kalau ada orang berjalan ya, safar berjalan malam hari, karena sunnahnya safar tuh malam hari ya. Sunnahnya safar malam hari. Ini sunnahnya bukan mutlak. Ya, mereka tidak diizinkan duduk tidur sampai terbit matahari. Ya, jadi kan malam-malam jalan capek gitu ya. Mereka baru tidur setelah syuruk, enggak langsung setelah subuh seperti itu. Balasnya itu setelah syuruk ya. Nah, kita mulai masuk membahas beberapa pembahasan syariat yang cukup penting. Pertama, i'tikaf di masjid bukan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi i'tikaf di masjid bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Terlebih di musim pandemi seperti ini. Nah, karena mindsetnya kaum muslimin itu kalau i'tikaf, kalau pengen mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf. Jawabannya tidak. Ya, terlebih ada yang bekerja di rumah sakit, petugas keamanan 24 jam, ada yang safar, ada wanita sedang haid, wanita yang sedang istri yang sibuk ngurus anak, bayi di rumah, kan dia nggak bisa i'tikaf di masjid ya. Mengapa demikian? Karena memang ya Lailatul Qadar itu terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan, maka diharamkan bulan malam tersebut, diharamkan kebaikan yang banyak ya. Ya, sehingga mereka yang nggak bisa itikaf, musafir, wanita nifas, ya, orang yang haid serta orang yang uzur ya, kerja di rumah sakit, petugas keamanan ya, menjaga mesin dan sebagainya. Ini masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Mereka beribadah ya, mereka istilahnya sambil ngaji ya, jaga rumah sakit sambil ngaji, jaga keamanan ya, polisi, satpam, tentara, jaga-jaga sambil ngaji ya, sambil zikir. Ini bisa ya, ibu-ibu juga ya sambil ngurus anak ya, sambil zikir, curi-curi waktu, sambil menyusui anak, sambil baca Al-Qur'an. Ini bisa ya. Ya, sebagaimana pendapat para ulama ya, Ad-Dhahhak mengatakan oraita an-nufasa'u wal haidu wal haidu wal musafir wan naim lahum fil lailatul qadri nasibun ya. Apakah orang yang nifas, orang yang haid, orang musafir dan orang yang tidur, maksudnya tidur karena uzur ya, malam ini mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Jawabannya qala na'am, iya. Ya, semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar asalkan dia berniat ya. Ini maksudnya tidur sebentar ya, tidur sebentar di malam tersebut ya. Bukan tidur sepanjang malam enggak ibadah enggak ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini ada pembahasan yang cukup penting juga terkait beberapa fikih-fikih yang penting. Pertama ada yaitu i'tikaf walaupun sesaat. Ini bahasanya i'tikaf walau lahdhah. Ya, walau lahdhah, walaupun hanya sesaat saja seperti itu. Ya. Dan memang ya jadi pendapat ulama ya, memang ulama tuh ikhtilaf ya, berpendapat berapa lama sih minimal i'tikaf. Jadi ada yang mengatakan minimal i'tikaf sehari semalam, ada yang mengatakan minimal i'tikaf ya mungkin 3 hari ya, ada yang mengatakan jarak antara 2 sholat begitu ya. Ini jarak waktu i'tikaf. Tetapi saya sampaikan beberapa pendapat ulama di sini bahwasanya pendapat yang saya pegang itu bisa i'tikaf walaupun sesaat ya, dalam bahasa walahdhah. Ya, di sini sebagaimana Ya'la bin Umayyah mengatakan inilah amkuthu fil masjid sa'ah
ma amkutu illa a'takifu. La a'takif, ya, saya tidaklah berdiam di masjid kecuali aku berdiam untuk i'tikaf. Dan Imam Nawawi ini ulama Asy-Syafi'i ini mengatakan amal aqallul i'tikaf fasahihul ladzi qata'a bihil jumhur annahu yashtaratu lubthun fil masjid. Batasan minimal i'tikaf yang sahih yang ditegaskan oleh jumhur ulama adalah lubsun fil masjid. Dia tinggal menetap di masjid. Ya, bahkan wa annahu yajuzul katsiru minhu, bisa banyak lama, wal qalil sebentar, hatta sa'ah au lahdhah, walaupun hanya sesaat atau lahdhah. Ya, lahdhah, ya, jadi boleh ya walaupun sesaat. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan, ya, bagi yang mendapatkan uzur tidak bisa itikaf, dia bisa itikaf semampunya di masjid. Ya. Jadi dia bisa apa? Bisa iktikaf semampunya aja. Ya, semampunya saja, ya, tidak lama-lama, enggak apa-apa. Ya, apalagi orang-orang ya yang ngantor ya, yang punya anak, yang punya istri ya. Ya, kadang-kadang sebagian istri itu merasa berat ya ditinggal suaminya 10 hari ditinggal nggak pulang-pulang ya. Kenapa? Karena ada bayi, ada anak kecil, dia pengen suaminya bantu megangin bayi, bantu ini dan sebagainya. Kadang-kadang berat. Ya, makanya kita pertimbangkan. Jadi bisa ada solusi, bisa pulang sebentar, nanti diperbarui lagi niat i'tikafnya, pulang sebentar ya. Jadi boleh i'tikaf semampunya karena dapat uzur dan tidak harus di masjid, masih bisa di rumah. Ya, seperti itu. Ya, dan ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan, tidak apa-apa Anda i'tikaf di masjid walaupun hanya 1 jam atau sehari yang kau mampu, atau isya sampai subuh terserah. Nanti pulang ke rumah lagi, ini boleh. Ya, ini jadi apa namanya, intinya kita niat i'tikaf ya. Ya, walaupun itu waktu isya hingga tarawih, ya, itu nggak apa-apa, pulang lagi itu nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan tafatahuzu fauzan azima, mudah-mudahan dapat keberuntungan yang besar. Ya, jadi Syekh Fauzan di sini menjelaskan hukumnya apa? Boleh, dan ulama-ulama yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga tentang i'tikaf ya, jangan sampai i'tikaf kita kuat meninggalkan keluarga tapi tidak kuat meninggalkan gadget dan handphone ya. Kenapa? Karena di zaman ini gadget itu luar biasa ya, menarik perhatian ya, kita jadi lupa dengan Ramadan dan Al-Qur'an gara-gara gadget. Kenapa? Karena definisi i'tikaf itu adalah meninggalkan interaksi dengan manusia sementara dan berusaha meminimalkannya. Seperti itu. Ya. Kita berusaha meminimalkan. Di mana Ibnu Rajab mengatakan hakikatul i'tikaf qat'ul alaik anil khalaik. Katanya beliau, hakikat dari i'tikaf adalah memutus hubungan dari makhluk sementara aja. Jadi qat'ul alaik anil khalaik. Jadi memutuskan hubungan dan interaksi dengan manusia sebentar aja dan meminimalkan. Begitu ya. Kenapa? Karena kita berusaha memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bagaimanapun juga kita berusaha untuk fokus ya. Karena ya kita sudah waktu dengan manusia udah banyak begitu ya. Sekarang ini waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala, masa enggak ada begitu. Ya, sempat-sempatnya kita WhatsApp, kita balas-balasan status ya dan sebagainya. Ini tentu bukan hakikat i'tikaf yang kita harapkan begitu ya. Nah, bahkan Nabi SAW tuh sampai membuat kemah kecil seperti itu. Ketika i'tikaf, karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, fakuntu adribu lahu khibaan. Dan katanya Aisyah, aku buatkan dia kemah kecil. Ya, dan salah satu kemah kecil ini selain untuk tempat tidurnya, beliau juga untuk fokus begitu ya, supaya tidak apa ya, tidak lihat sana lihat sini, tidak ngobrol apa, jadi fokus sendiri begitu ya. Demikian insyaallah ya. Oke. Ya, kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga, bahwasanya terkadang istri tidak i'tikaf ya, karena yang ngurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus apa namanya, mengurus rumah begitu ya. Nah, tetapi istri tidak i'tikaf, dia bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya suami. Ya, mengapa demikian? Kenapa? Karena ada dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya, perempuan ini kemudian mengatakan, perempuan ini mengatakan kepada Nabi, itu kalau laki-laki dia pergi jihad, ya, pergi etikaf, pergi sholat, pergi ini, ya, mereka banyak ibadahnya. Ya, sedangkan perempuan sangat sedikit, hanya melayani di rumah, kemudian mengurus anak-anak dan sebagainya. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada perempuan tersebut, ya, a'limi man khalaqaka minan nisa. Ya, kata berikan informasi kepada perempuan-perempuan, ya, Islammu, kata dibilangkan, beliau mengatakan bahwasanya bahwasanya kalau kamu taat kepada suami, berusaha mencari ridhonya dan patuh, ya, mempersiapkan suami, maka dia akan menyamai itu semua, seperti itu, ya. Nah, dan ini sebagaimana dalam hadis, kalau kita menyiapkan seseorang untuk berjihad, untuk beribadah, maka yang menyiapkan itu sama sebagaimana yang melakukan ibadah tersebut, seperti itu, ya. Misalnya istri menyiapkan suaminya berjihad, disiapkan mobil, disiapkan bajunya, disiapkan kudanya, maka istri juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala suami. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan orang yang barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang di jalan Allah, sesungguhnya dia benar-benar berperang. Dan ini kita harapkan dari para istri, ya. Siapkan suami ketika pengertian, dia menunggu, ya, suami ketika sebentar pulang makan dan sebagainya. Ini mudah-mudahan mendapatkan pahala ketika sebagaimana suaminya. Ya. Agar kita Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar Ustadz, putus-putus. Halo Ustadz. Ustadz, Ustadz, Mungkin beliau keluar dulu kali sebentar, terus masuk lagi ya. Tadi agak putus-putus suaranya. Oh ya.
Iya betul Ustadz, keluar dulu sebentar. Oh iya, mohon maaf saudara-saudaraku ayahanda yang masih bergabung di online kita ini. Ustadz masih ada gangguan dengan Zoom-nya. Insya Allah sebentar lagi beliau akan coba lagi. Kami mengharapkan untuk saudara-saudara ayahanda untuk tetap station di sini. Nah, Ustadz sudah bergabung. Baik. Ustadz. Ya, baik ya. Mohon maaf tadi terputus sebentar tadi ya. Oke, kita lanjutkan sedikit mungkin ya. Tadi sebenarnya sudah mau habis sebenarnya ya. Sudah mau selesai tadi slide-nya tadi. Baik, kita lanjutkan sedikit tadi. Ya, sudah mau habis slide-nya sebenarnya ya. Oke, coba kita lanjutkan. Iya, ini ya tentang pembebasannya. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Jadi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dan termasuk ketika i'tikaf ya. Dan ini slide yang terakhir. Slide yang terakhir, semoga wabah segera berlalu ya. Jadi banyak berdoa di bulan Ramadan, mudah di tempat yang mustajab, beramal soleh, membaca Al-Quran dan bersedekah ya. Ya, mungkin demikian insya Allah ya materinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau bertanya, saudara-saudaraku, ayahanda? Silakan. Ini ada yang sudah chat ini, Ustadz. Ya, silakan. Sebentar tadi ya. Ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya, jadi sebaiknya berapa lama durasi tidur yang dianjurkan dalam Islam? Karena banyak artikel medis yang menyebutkan minimal tidur 7-8 jam. Sedangkan di Al-Quran disebutkan salah satu ciri orang beriman adalah lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Menghidupkan malam dengan kilau mulai. Gimana itu? Ya, oke, baik ya. Jadi memang ya kebiasaan orang soleh adalah orang yang tidur malam ya. Dia bangun untuk salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, begitu ya. Dan apa namanya ayat ini atau terjemah ayat ini tatajafa junubuhum, jauh lambungnya dari tempat tidur, yaitu bangun untuk salat malam dan berdoa kepada Allah. Ya, dan ini maksudnya bukan begadang terus begitu ya. Artinya ya tidur dulu, tidur baru nanti bangun sepertiga malam ya. Jadi kalau tidur jam 9, tidur jam 9, bangun jam 2, bangun jam 3, insya Allah nggak kurang tidur ya. Karena tadi tidurnya kan 4-8 jam ya. Kalau 6 jam berkualitas, 5 jam berkualitas itu alhamdulillah. Jadi bukan maksudnya begadang terus gitu ya. Tidur tetap tidur. Ya. Mungkin demikian insya Allah ya. Itu ada Pak Nuryadi, kami persilakan Pak. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Iya, assalamualaikum. Kebetulan anak saya kan ada bawaan lahir hispopadia tingkat sedang kata dokter urologi.
Jadi saluran kencing itu ada di bawah kepala kemaluan. Nah, dokter urologi ini menyarankan untuk operasi. Apakah kalau operasi ini menyelisih syariat enggak, Dok? Iya, baik ya. Operasinya jawabannya tidak ya. Ini bukan merubah ciptaan Allah, tetapi termasuk i'adatu khalqillah. Termasuk mengembalikan ciptaan Allah ke bentuk semula. Ya, sebagaimana misalnya ada anak lahir dengan jarinya 6. Jarinya 6, kemudian dipotong 1 dijadiin 5. Ini bukan mengubah ciptaan Allah, tetapi mengembalikan ciptaan Allah. Demikian juga lahir bibirnya sumbing, diperbaiki. Ini bukan merubah ciptaan Allah, tetapi justru memperbaiki ciptaan Allah sesuai dengan bentuknya begitu. Jadi insya Allah boleh. Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Ada satu lagi Ustadz, ini dari chat ini, Tat. Dari ibu dia, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, tanda-tandanya memang pertama ada beberapa hal ya. Pertama tanda fisik ya. Malam Lailatul Qadar itu pertama malamnya tenang, tidak terlalu cerahnya sedang, ya, tidak mendung, tidak apa begitu ya. Artinya dia pertengahan dan suasananya tenang. Ya, kenapa? Karena tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat dan malaikat Jibril turun ya, sehingga suasananya menjadi tenang, nyaman seperti itu ya. Keadaan di ketika malam Lailatul Qadar, kita merasakan ketenangan dan kelezatan ibadah malam itu. Itu tanda-tandanya. Ya, kemudian selanjutnya lagi tandanya ada pada pagi harinya. Pada pagi harinya yaitu ketika di pagi hari mataharinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu terik. Ya, itu tanda-tandanya. Jadi ringkasnya adalah malam itu malam yang penuh dengan ketenangan. Ya, kurang lebih demikian ya tandanya. Ya. Mungkin satu lagi kami persilakan. Bagi saudara-saudaraku ayahanda yang mau bertanya. Mungkin cukup Ustadz? Ya, insya Allah. Iya. Terima boleh, kasih Ustadz ya. Iya, insya Allah ya. Di sana mungkin udah mau siap-siap buka ya berarti iya. ya. Iya, boleh kasih ya. banyak Ustadz. Iya, saya kalau begitu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Barakallahu fikum ya. Insya Allah mudah-mudahan di sana Islam berkembang dengan baik ya teman-teman. Amin, Semangat. amin, amin. Amin, Teman-teman amin, Allahumma amin. Istiqomah di sana dan bersemangat berdakwah dengan ilmu dan akhlak yang mulia ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya. Di sini juga siap-siap juga. Oke, assalamualaikum. Terima kasih banyak, Tat.